Kitab Deuterokanonika, suara iman yang dibungkamkan sejarah reformasi. Reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther dengan kawan-kawannya bukan hanya mencetuskan perpecahan gerejawi, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap struktur kitab suci yang diterima oleh umat Kristen. Salah satu dampaknya adalah penghapusan kitab-kitab Deuterokanonika dari kanon Alkitab versi Protestan. Langkah ini membawa perubahan paradigma dalam memahami wahyu ilahi. Melalui kajian historis dan teologis, video ini saya buat untuk menunjukkan bahwa penghilangan kitab-kitab tersebut adalah tindakan pembungkaman terhadap suara iman yang telah diakui dan diwariskan oleh gereja sejak abad-abad pertama. 1. Pengertian dan daftar kitab Deuterokanonika. Istilah Deuterokanonika berasal dari bahasa Yunani yaitu deuteros artinya kedua, dan kanon artinya daftar atau aturan. Kitab-kitab ini termasuk 1. Tobit, 2. Yudit, 3. Kebijaksanaan Salomo, 4. Yesus bin Sirak, 5. Baruk, 6. 1 dan 2 Makabe, 7. Tambahan pada Daniel dan Esther. Gereja Katolik mengakui kitab-kitab ini sebagai bagian dari kanon resmi berdasarkan hasil konsili Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Katargo tahun 397 Masehi dan ditegaskan kembali dalam konsili Trente tahun 1546 meskipun penggunaannya telah lama jauh sebelumnya. Kedua, sejarah kanon, Septuaginta dan Gereja Perdana. Kebanyakan Deuterokanonika terdapat dalam Septuaginta, terjemahan Yunani atas kitab suci Ibrani yang digunakan luas di kalangan Yahudi diaspora dan para rasul. Dalam banyak kutipan Perjanjian Baru, para penulis ilham menggunakan Septuaginta sebagai referensi, sehingga kehadiran Deuterokanonika dalam praktik iman umat perdana bukanlah hal yang asing. Gereja Perdana tidak membedakan antara kitab protokanonik dan deuterokanonik. Tokoh seperti Santo Agustinus dan Konsili Hippo 393 Masehi serta Konsili Katargo tahun 397 Masehi mendukung penggunaan kitab Deuterokanonika. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kanon yang mencakup Deuterokanonika adalah bagian dari tradisi suci. Ketiga, reformasi dan penghapusan Deuterokanonika. Martin Luther dalam semangat sola scriptura, hanya kitab suci, mengutamakan teks Ibrani atau Masoret sebagai acuan kanon Perjanjian Lama. Karena Deuterokanonika tidak tercatat dalam teks Ibrani, Luther memindahkannya ke bagian apokrifa dalam Alkitab berbahasa Jerman, dan reformator lainnya kemudian menghapusnya secara total. Keputusan ini lebih merupakan langkah ideologis daripada historis atau spiritual, sebab gereja Katolik telah menggunakannya secara konsisten selama lebih dari 1000 tahun. Luther menolak kitab Deuterokanonika karena beberapa ajarannya bertentangan dengan doktrin Protestan seperti doa bagi orang mati
dalam 2 Makabe 12 ayat 45 sampai 46. Nilai kebajikan dan pentingnya tradisi. Yang keempat, implikasi teologis dari penolakan kitab Deuterokanonika. Penolakan ini menyebabkan pemiskinan spiritual dalam pemahaman Alkitab. Banyak nilai moral, historis, dan teologis dalam kitab-kitab tersebut hilang dari pengajaran Kristen Protestan seperti 1. Ajaran tentang doa syafaat dan kehidupan setelah mati. Yang kedua, keteladanan iman umat Israel dalam masa penderitaan. Ketiga, nilai-nilai kebijaksanaan dalam hidup sehari-hari. Keempat, kesaksian iman dalam masa tanpa nabi. Tanpa kitab Deuterokanonika, pemahaman akan sejarah keselamatan menjadi terputus antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kelima, pembelaan gereja Katolik dan relevansi masa kini. Konsili Trente secara tegas menegaskan kembali kanon kitab suci termasuk Deuterokanonika sebagai tanggapan terhadap reformasi. Gereja Katolik melihat Deuterokanonika sebagai bagian sah dari pewahyuan ilahi dan terus menggunakannya dalam liturgi, katekese, dan teologi. Hal ini pemulihan penghargaan terhadap Deuterokanonika menjadi penting demi memahami kekayaan iman Kristen yang utuh. Saya ulangi lagi, mulai hari ini pemulihan penghargaan terhadap Deuterokanonika menjadi penting demi memahami kekayaan iman Kristen yang utuh. Dalam konteks dialog ekumenis, kehadiran kitab-kitab ini juga menjadi jembatan reflektif untuk memahami sejarah iman bersama yang sempat terpecah belah. Kesimpulannya, kitab Deuterokanonika adalah suara iman yang dibungkam oleh sejarah reformasi, namun tetap hidup dalam tradisi gereja Katolik. Kitab-kitab Deuterokanonika merupakan saksi iman yang layak dipertahankan dan dihargai. Mengabaikannya berarti mengingkari bagian penting dari sejarah penyelamatan dan kekayaan spiritual gereja. Oleh karena itu, penting bagi umat Kristen sejati, yakni gereja Katolik, untuk mengapresiasi kitab-kitab ini supaya hanya sebagai warisan bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai sabda yang hidup. Saya ulangi lagi, oleh karena itu penting bagi umat Kristen sejati, yaitu gereja Katolik, untuk mengapresiasi kembali kitab-kitab ini bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai sabda Allah yang hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.